Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya? Nah, jadi semoga kalian selalu sehat dan tetap di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, di pertemuan sebelumnya ya kalian sudah melihat saya sedikit menjelaskan tentang hand tool. Jadi hand tool itu alat tangan. Jadi ketika penggunaannya kita betul-betul menggunakan tenaga dari kekuatan tangan. Nah, itu adalah hand tool. Kemudian di pertemuan kedua kalian juga sudah berusaha menjawab soal ya. Nah, menjawab soal mana yang termasuk hand tools dan mana yang termasuk power tool. Oke. Jadi karena ini masih belum bisa masuk ya, jadi masih belum bisa bertatap muka, maka untuk pengentalan hand toolnya untuk sementara ini kita melalui komunikasi video. Nah, jadi hand tool di otomotif itu sangat banyak sekali ya, ada banyak dan kalian harus hafal satu persatu. Kenapa kok harus hafal? Karena kalau kalian sampai tidak hafal ya, karena kalau sampai tidak hafal itu akan bingung ya, mana yang namanya kunci pas, mana yang namanya kunci ring, mana yang namanya obeng min, mana yang namanya obeng plus. Nah, ini harus dihafalkan karena sebagai dasar. Nah, jadi kalau dasarnya saja kalian belum bisa, ini tidak akan bisa lanjut ke praktek selanjutnya ya. Jadi untuk yang pertama ini adalah yang biasa kita temui ya. Jadi alat ini namanya kunci pas ya. Kunci pas ini mungkin sering kalian gunakan ya, di rumah ya, entah itu untuk mengencangkan baut ya, mengendorkan mur. Nah, ini namanya kunci pas, bentuknya seperti ini ya. Jadi dua sisinya sama, ini ada sudut-sudutnya ya. Jadi ini kunci pas. Nah, kunci pas biasanya kalau di otomotif mulai dari kunci pas 6 sampai 22. Nah, jadi yang paling besar 22 ya. Nah, kemudian setelah itu ada lagi, ini kunci ring ya. Kunci ring ini fungsinya sama dengan kunci pas, hanya bedanya apa? Bedanya nanti ketika belajar keselamatan kerja menggunakan kunci ring ini lebih aman dibandingkan dengan kunci pas. Nah, kenapa? Karena ketika kita melakukan kesalahan atau terjadi slip ya, kunci pas ini tidak bisa langsung menahan. Beda dengan kunci ring. Kunci ring dikarenakan sudutnya lumayan banyak ya. Ini ada sekitar 18 sudut. Jadi ketika terjadi slip ya, sudut yang lain bisa menahan sehingga menjaga keselamatan dari si mur atau bautnya. Ya. Jadi setelah itu, nah, ini ada lagi. Nah, ini sudutnya dua-duanya berbeda ya. Jadi yang sudut satu sisi ini kunci pas, sisi yang lain ini ada kunci ringnya. Nah, ini namanya adalah kunci kombinasi. Nah, artinya dia menggunakan dua sisi yang berbeda. Fungsinya apakah sama? Fungsinya sama ya. Jadi untuk mengencangkan atau mengendorkan mur dan baut. Nah, jadi kunci kombinasi ini adalah penggabungan antara kunci pas dan kunci ring. Jadi apabila kalian sudah punya kunci seperti ini di rumah, nah ini sudah bisa digunakan untuk bongkar pasang ya, untuk bongkar pasang. Terus kenapa kok dibuat berbeda ya? Kenapa kok dibuat berbeda ya? Supaya ini untuk mempermudah saja ya, untuk mempermudah saja. Nah, terus selain itu, nah ini juga mungkin sering kalian temui di rumah.
di rumah kalian. Mungkin tidak sebesar ini ya, ada yang kecil, ada yang besar. Kebetulan ini 12 in. Nah, 12 in. Mungkin kalian sering menyebutnya ini adalah kunci Inggris. Ya, pertanyaannya kenapa kok dinamakan kunci Inggris? Nah, ini yang belum pernah terpecahkan. Nah, tapi nama sebenarnya ini adalah adjusting wrench, ya, adjusting wrench. Ini kunci Inggris. Kunci Inggris ini bisa diatur besar kecilnya. Nah, jadi ketika kalian kesulitan mencari kunci yang sesuai ukuran, bisa menggunakan kunci Inggris. Tetapi ketika ada kunci yang satu ukuran yang bisa digunakan, tidak disarankan menggunakan kunci Inggris. Harus tetap menggunakan kunci pas atau ring yang sesuai dengan ukuran. Nah, kemudian nih ya. Nah, ini yang sering kalian bilang obeng blimbing. Oh, ada lagi obeng blimbing, obeng kok buah-buahan ya. Nah, jadi nama sebenarnya ini adalah obeng plus. Ya, obeng positif, obeng plus. Jadi setelah kalian tahu ya, seperti yang saya bilang di pertemuan pertama, setelah kalian tahu namanya, sudah tidak boleh lagi memanggil atau menyebut ini adalah obeng blimbing. Jadi mulai sekarang harus dibiasakan menyebutnya obeng positif atau obeng plus. Nah, selain itu juga ada obeng negatif. Nah, jadi jangan nyebut ini obeng nanas ya. Jangan. Jadi ini adalah obeng min atau obeng minus. Fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk membongkar skrup, melepas atau mengencangkan skrup. Ya, disesuaikan. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian mengendorkan atau mengencangkan obeng skrup yang kepalanya positif menggunakan obeng min, tidak boleh. Ya. Selain itu juga harus diperhatikan ya, lebar dan kecilnya skrup. Nah, ini juga harus disesuaikan dengan kepala obengnya. Kemudian ini ada lagi, ini kita biasa menyebutnya kunci T, karena bentuknya seperti T, itu yang paling mudah dijelaskan ya. Jadi untuk kunci T ini juga fungsinya sama seperti kunci pas dan kunci ring ya. Dia punya sudut heksagonal ya. Jadi ini berfungsi untuk melepas mur dan baut yang memang ketika kita menggunakan atau ketika kita melepas itu tidak bisa dijangkau oleh kunci pas atau kunci ring di sini. Kemudian selanjutnya ini ada kunci Y. Nah, kunci Y ini ada 3 kepala, 3 sudut ya. Yang mana di sini ada beberapa ukuran. Biasanya ukurannya 8, 9, 10 atau 10, 11, 12 atau bisa 10, 11, 13 ya, tergantung desain dari si kunci Y ini sendiri. Jadi sama ya, dia terdiri dari 8 sudut ya, yang memang diperuntukkan untuk melepas mur dan baut. Kemudian di sini juga ada alat lagi hampir sama seperti kunci ring. Hampir sama seperti kunci ring ya. Nah, tetapi ya ketika ini digunakan untuk melepas tutup klep. Nah, tapi untuk sekarang mungkin untuk motor-motor sekarang sudah jarang kunci tutup klepnya seperti ini ya. Jadi untuk yang model-model baru sudah jarang kunci tutup klepnya seperti ini. Jadi ini bisa digunakan untuk Supra, Grand ya, mungkin Revo ya, jadi masih menggunakan yang seperti ini. Kemudian, nah ini ada lagi kunci soket. Nah, ini hanya sebagian contoh saja ya, tidak saya tampilkan semua. Nah, kunci soket biasanya satu box yang terdiri dari kepala soket, mulai dari
8 sampai bisa sampai 32 in atau maaf 32 mili. Nah, jadi kenapa kok harus ada milimeter kemudian ada inch? Itu adalah ukuran ya. Jadi baut untuk baut Jepang ya, untuk buat mobil buatan Jepang itu biasanya menggunakan mili, sedangkan Eropa itu menggunakan inci ya. Biasanya ya dibantu dengan ini namanya ratchet ya, ratchet. Jadi ketika kita mengencangkan baut nih, ketika kita menggunakan ratchet ini akan mempermudah, baik itu mau melepas ya atau mau mengencangkan ya. Nah, tetapi ratchet ini tidak boleh digunakan untuk melepas atau ketika masih kencang, nah, tidak boleh menggunakan ratchet. Kenapa? Karena bisa merusak mekanisnya si ratchet ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada tang kuat atau tang grip namanya, tang grip. Jadi tang grip ini digunakan untuk menggigit, memegang ya, memegang alat yang misalkan ini kita tidak bisa bergerak, tidak boleh sampai bergerak. Ini digunakan untuk seperti itu, jadi tang. Nah, ini termasuk keluarga tang ya, ini keluarga tang. Jadi keluarga tang sebelum masih ada banyak lagi. Jadi nanti akan saya jelaskan juga. Kemudian ini dari keluarga tang tadi ya. Jadi ini pasti kalian juga sudah pernah lihat di rumah kalian ya. Di rumah kalian pasti ada tang seperti ini, namanya tang kombinasi. Kenapa dinamakan tang kombinasi? Nah, karena ini bisa digunakan untuk menguntir, kemudian untuk memotong di sebelah sini, kemudian untuk mencengkram ya. Jadi ini tang kombinasi. Tapi biasanya yang kalian lakukan dengan tang ini, nah ini kalian gunakan juga untuk mengencangkan atau mengulurkan baut atau mur. Nah, itu yang tidak boleh ya, itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena bisa merusak kepala baut atau sudut murnya ya. Nah, mungkin dulu belum tahu. Nah, kalau sekarang sudah tahu, tidak boleh kalian lakukan. Oke. Kemudian ada lagi, ini namanya tang cucut. Cucut ya, bukan cocot. Nah, tang cucut. Jadi tang cucut ini digunakan untuk memuntir kawat ya, jadi untuk memuntir kawat namanya tang cucut. Kemudian ada tang potong. Nah, ya, tang potong ini sudah pasti fungsinya untuk memotong. Memotong apa? Yang jelas bukan untuk memotong rambut, tapi digunakan untuk memotong kawat, kemudian untuk memotong seng ya, memotong kabel. Itu bisa menggunakan tang potong. Kemudian nah ini mungkin ini jarang kalau ada di rumah kalian ya, tapi di bengkel pasti ada alat seperti ini. Ini juga namanya tang, nah, tapi fungsinya beda. Ini namanya tang snap ring ya, tang snap ring. Jadi snap ring itu semacam ring yang di bagian sudutnya itu terdapat lubang. Jadi ini untuk melepas ya, untuk melepas dimasukkan ke lubangnya, kemudian benggang, ditekan ya, ditekan. Jadi ini untuk melepas biasanya. Nah, bedanya apa? Jadi ini ketika ini kita tekan ya, kepalanya itu melebar. Nah, ini namanya snap ring out ya, snap ring out. Sedangkan yang satunya, nah ini namanya snap ring in. Kenapa? Karena ketika kita tekan dia menutup ya, dia menutup. Nah, ya, jadi snap ring ini fungsinya untuk tang snap ring ini fungsinya untuk melepas dan memasang snap ring namanya. Oke, kemudian di sini ada pernah lihat
yang seperti ini ya, kunci seperti ini namanya adalah kunci busi. Tapi yang elastis, jadi mau di sudut seperti apapun ya, ini bisa digunakan. Nah, ini masih bisa diputar ya. Beda dengan kunci busi yang ada di motor kalian. Kalau di motor kalian kunci businya hanya seperti pipa saja ya. Nah, kalau ini beda, ini kunci busi elastis, jadi lebih mudah digunakan. Setelah itu kita beranjak ke keluarga palu. Nah, keluarga palu. Nah, ini palu anak-anak ya. Mungkin kalian sudah pernah sering lihat. Fungsinya untuk apa? Bisa untuk memukul paku atau memasukkan paku ya. Terus ini kira-kira untuk apa? Nah, pasti ketika dia dibuat pasti ada fungsinya. Nah, ini misalkan ada benda yang agak menonjol, ini bisa digunakan untuk lebih memasukkan lagi. Nah, itu fungsinya. Atau misalkan kita mau buat seng yang cekungan ya, nah ini bisa digunakan untuk membentuk cekungan tersebut ya. Jadi yang tadinya lurus bisa nah, ini fungsinya ya. Jadi bukan untuk ngetok kepala kalian, bukan ya. Jadi ini untuk seperti itu. Jadi setiap benda dibuat itu bukan karena supaya bagus, tidak, tapi pasti ada fungsinya. Kemudian ini juga palu, tapi fungsinya beda. Ini tidak bisa digunakan untuk memasukkan paku ya, tidak bisa digunakan untuk itu. Nah, biasanya ini untuk memipihkan seng ya. Jadi ketika kita punya plat ya, untuk memperhalus atau memipihkan itu menggunakan ini, jadi dipipihkan. Nah, jadi sekali lagi ini bukan digunakan untuk memasukkan paku, paham ya? Kemudian nah ini juga palu, ini palu karet. Nah, palu karet ini biasanya ketika kita membongkar mesin seperti kalter ya. Kalter itu tempatnya oli biasanya. Nah, itu tidak boleh kalian ketika susah dilepas menggunakan palu ini ya, tidak boleh. Karena apa? Bisa merusak alatnya. Tapi menggunakan palu karet. Nah, ini tadi palu plastik ya, ingat-ingat beda. Ini palu plastik, ini palu karet. Jadi palu karet ini digunakan untuk memukul benda yang memang tidak boleh dipukul dengan palu besi. Nah, ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini hanya sebagian saja ya, hanya sebagian kecil dari alat-alat otomotif, hand toolnya otomotif ya. Jadi masih banyak lagi yang perlu dijelaskan ya. Nah, jadi mudah-mudahan ya kita segera bertatap muka. Nah, jadi kalian bisa lebih mengeksplor alat-alat otomotif lagi, terutama hand tool. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Untuk PAN mungkin akan berlanjut dengan power tool ya, power tool atau dengan SST. Apa itu SST? SST itu adalah special service tool, yaitu alat yang memang spesial digunakan untuk membuka satu komponen saja, tidak bisa digunakan untuk komponen yang lain. Oke, mungkin itu saja dari saya. Pesan saya tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga jarak, tetap harus cuci tangan ya, sering-sering cuci tangan, tetap menggunakan masker kalau harus keluar rumah ya. Jadi masker ini tidak boleh ditinggalkan, apalagi sekarang sudah ada operasi masker. Nah, jadi jangan sampai kalian nanti kena hukuman. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.